Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Pada hari ini kita akan bahas terkait dengan teori biaya dan teori pendapatan. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan profit. Nah, ini salah satu hal yang lumrah, yang fitrah dari suatu kegiatan ekonomi ya. Bagaimana keuntungan, bagaimana profit itu bisa maksimum. Perusahaan pun sama. Ya, tujuan mereka adalah untuk memaksimumkan keuntungan atau profit. Nah, kita akan bahas beberapa hal, ada total pendapatan, ada total biaya ya. Nah, apa itu pendapatan total? Pendapatan total adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya. Nah, sedangkan total biaya adalah atau total cost ya, jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk pembelian berbagai input untuk keperluan produksinya. Ini sudah kalian pahami ketika di mikro 1 ya. Berikutnya, apa itu laba? Nah, laba sendiri adalah pengurangan antara pendapatan total dengan biaya total. Jadi secara rumus nanti laba itu atau profit ini sama dengan pendapatan total dikurangi dengan biaya total. Atau kalau secara mikroekonomi biasanya dituliskan kalau profit itu atau biasanya dalam lambang Pi ya sama dengan TR min TC. Nah, ini kita coba simulasikan bagaimana menentukan fungsi produksi dan biaya total. Seandainya kita memiliki tenaga kerja yang sifatnya ini berarti kalau ini hanya ada tenaga kerja saja, tidak ada capitalnya, berarti ini adalah fungsi produksi jangka pendek. Nah, di sini jumlah tenaga kerjanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 selalu meningkat. Sedangkan outputnya dari 0, ketika tenaga kerja 0, outputnya 0. Ketika tenaga kerjanya 1, outputnya 50. Ketika tenaga kerja 2, outputnya 90. Ketika tenaga kerjanya 3, jadi 120, 4 jadi 150, dan 5 jadi 150. Nah, kita bisa hitung marginal product of labor. Marginal product of labor itu perubahan output akibat adanya perubahan tenaga kerja. Ya, di sini dari 0 ke 50, berarti 50 kurangi 0, 50. Terus ini dari 0 ke 1 tenaga kerjanya, berarti perubahannya adalah 1. Ini berubah 50 dibagi berubah 1, jadi 50 per 1 jadi 50. Ya, ini pun sama, ada 50 90, berarti meningkat 40, dari 1 ke 2 meningkat 1. Berarti 40 bagi 1, 40. 60 ke 120, ini meningkat 30, dari 2 ke 3 meningkatnya 1. Jadinya 30 bagi dengan 1, jadinya 30. Nah, ada yang disebut dengan cost of factory, biasanya ini fixed cost-nya ya, atau biaya tetapnya. Biaya tetapnya ini 30 terus. Jadi ketika ada biaya tetap, ada biaya variabel, maka ini kita katakan sebagai fungsi produksi jangka pendek. Nah, cost of workers ya, ini dari 0 ketika dia 0, 10 ketika 1, 2 jadi 20 karena satu tenaga kerja dibayar $10. Sehingga ketika 5 tenaga kerjanya menjadi 50. Ya. Nah, nanti total cost inputnya tinggal kita tambahkan. 30 tambah 0, 30, 30 tambah 10, 40, dan seterusnya. Ini simulasi untuk fungsi produksi dan biaya total. Nah, apa itu fungsi produksi? Kemarin kita sudah bahas ya. Kalau fungsi produksi itu menunjukkan hubungan antara kuantitas input yang digunakan untuk membuat suatu produk dan kuantitas produk tersebut. Atau kita boleh katakan kalau fungsi produksi merupakan hubungan teknis antara input dengan output. Ini definisinya sama, kata-katanya saja berbeda dengan pertemuan yang kemarin. Nah, berikutnya apa itu produk marginal atau marginal product? Ini adalah kenaikan output yang muncul dari penambahan satu unit input. Jadi kalau marginal product of labor (MPL) ya, maka ini kenaikan output yang muncul dari penambahan satu unit tenaga kerja. Ya, kalau marginal product of capital berarti merupakan kenaikan output yang muncul dari penambahan satu unit capital. Nah, ini secara rumus ya, produk marginal ini ada tambahan output dibagi dengan tambahan input. Nah, berikutnya ada diminishing marginal product. Diminishing marginal product itu adalah sifat turunnya produk marginal dari suatu input seiring dengan bertambahnya kuantitas input tersebut. Jadi ketika input jadi tambah terus,
maka yang terjadi itu tambahan outputnya semakin menurun. Nah, contoh nih, semakin banyak tenaga kerja, setiap sumbangan yang diberikan tenaga kerja semakin kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan punya sumber daya yang terbatas. Jadi, misalnya mesinnya itu tetap jumlahnya ya, tenaga kerja ditambah terus. Akhirnya, tambahan atau sumbangsih dari penambahan tenaga kerja tadi ini semakin kecil karena mesinnya terbatas. Mungkin bisa awalnya leluasa ya, bisa berdesak-desakan, mengganggu atau banyak ngobrolnya dan segala macam lah, sehingga sumbangsihnya semakin kecil. Nah, ini kurva fungsi produksi ya, kemarin kita sudah bahas. Kalau kemarin kita gambarkan dengan total produksi ya, total produksi. Nah, dari fungsi produksi tadi kita bisa turunkan menjadi ke kurva total biaya ya. Ada hubungan apa itu kurva total biaya? Ini merupakan hubungan antara kuantitas yang diproduksi dengan total biaya menentukan keputusan harga. Kurva biaya total ini menunjukkan hubungan ini secara grafik ya. Nah, ini contohnya. Jadi produksinya itu ini output, kita bisa turunkan menjadi biayanya. Biayanya berapa? Nah, ini kurva biaya totalnya gambarnya seperti itu, dari 0 dari 30 karena ini, terus 30 tambah 10 jadi 40 ya. 40 terus 30 tambah 20 jadi 50, seterusnya. Jadi kuantitas outputnya juga meningkat seiring dengan biayanya. Ini yang disebut dengan kurva biaya total. Nah, ini total produksinya. Dari total produksi kita bisa membuat menjadi marginal product ya. Ini berbeda lagi contoh kasusnya. Ini tenaga kerjanya 0, total produksinya 0, tenaga kerjanya 1, total produksinya 10, tenaga kerja 2, total produksi 25, dan seterusnya. Ini data yang sudah sifatnya given, yang sudah ada ya, kita yang menentukan, atau memang kondisi di lapangannya seperti ini. Nah, dari kondisi ini kita bisa buat ke marginal product. Nah, ini marginal product merupakan perubahan total product dibagi dengan perubahan tenaga kerja atau input ya. Nah, ini berarti dari kita bisa gambarkan total produksinya dari 0 ke 10 berarti meningkat 10. Tenaga kerja dari 0 ke 1 berarti meningkat 1. Berarti 10 bagi 1 dapat 10. Berikutnya dari 10 ke 25. Nah, ini 15 naiknya dari 1 ke 2, naikatnya 1. Jadinya 15 bagi 1 jadi 15. Dan seterusnya ya. Nah, ini kondisinya naik terus 10, 15, 20. Marginal produknya ini disebut dengan increasing marginal return. Nah, berikutnya dari 15, 10, 5, 0. Nah, ini yang disebut dengan diminishing marginal return. Dari 20 turun terus. Jadi tambahan tenaga kerjanya membuat penambahan total produksinya semakin menurun. Ini disebut dengan diminishing marginal return. Nah, berikutnya ini negatif 15, ini negatif marginal return namanya. Oke ya, ini marginal product. Berikutnya average product. Average product itu merupakan total produk dibagi dengan total tenaga kerja input. Maka kalau kita ini 10 ya, total produksinya dibagi dengan 1 dapat 10. Terus 25 bagi 2 12,5, 45 bagi 3 jadi dapat 15, dan seterusnya. Ya, ini disebut dengan average product of labor atau rata-rata produksi terhadap tenaga kerjanya. Nah, kita bisa gambarkan kalau angka-angka tadi kita masukkan, maka total produksinya seperti ini kurvanya. Berikutnya kita bisa buat kurva marginal product dengan average produknya. Marginal product naik terus ya, berikutnya turun sampai ke negatif ya, negatif. Nah, ini nanti kalau angka-angka tadi dimasukkan ke Excel, hasilnya akan seperti ini. Ada average product juga sama, naik terus, di berikutnya nanti akan turun ya. Nah, kalau kita perhatikan pada pertemuan sebelumnya, total produksi maksimum terjadi ketika marginal produknya sama dengan 0. Ketika marginal produk sama dengan 0 itu, kalau kalian lihat di di graf, di tabel yang sebelumnya ya, itu total produksinya sama dengan 75 ya, sama dengan 75, sama dengan 0.
Berikutnya average product maksimum itu bersinggungan dengan dengan marginal product. Jadi marginal product sama dengan average product itu terjadi ketika average produknya sama dengan marginal product ini sama dengan maksimum. Ya. Oke, jadi AP maksimum jika MP bersinggungan dengan MP atau sama dengan MP. Ya, kalau dari angka tadi nanti kalian bisa lihat ya, mana titik maksimumnya. Nah, kita perhatikan. Ini yang disebut dengan increasing marginal return, atau kalau kemarin kita sebut dengan tahap pertama. Nah, ini disebut dengan diminishing marginal return. Ini tahap kedua. Nah, di tahap pertama dan tahap kedua ini adalah kondisi rasional suatu perusahaan untuk meningkatkan tenaga kerja. Tetapi ketika sudah negatif marginal return, maka perusahaan tidak boleh lagi menambah tenaga kerja. Itu ya. Ini kalau secara grafis. Secara tabel kalian bisa perhatikan. Nanti bisa dikomparasikan antara tabel yang tadi dengan gambar ini. Nah, nanti kita bisa lihat berbagai ukuran biaya ya. Nah, biaya produksi terbagi atas biaya tetap dan biaya variabel. Yang perlu dibedakan adalah apa itu biaya, apa itu input. Nah, kalau secara fisik kita sebut dengan input, tetapi kalau sudah diukur dengan satuan uang tertentu dalam bentuk pengeluaran biaya untuk input, maka kita sebut dengan biaya. Ya, jadi bedanya kalau input itu physically, kalau biaya itu sudah dinilai dengan satuan uang, ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, maka kemarin kita punya input tetap, input variabel. Nah, di sini biaya juga sama, ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini sama, biaya tetap itu apa? Biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas outputnya berubah. Jadi outputnya berubah tapi biayanya tetap, ya. Dan kalau biaya variabel, biaya yang jumlahnya semakin berubah ketika outputnya itu berubah. Ya, ini sama seperti input yang minggu kemarin. Nah, jenis-jenis total biaya. Ada total fixed cost, atau mau disingkat fixed cost saja tidak apa-apa. Ada total variable cost atau variable cost saja tidak masalah ya. Biasanya beberapa literatur ada hanya menulis fixed cost dengan variable cost saja. Nah, nanti kita gabungan antara dua itu disebut dengan total cost. Ini rumusnya seperti ini. Total cost sama dengan total fixed cost tambah total variable cost. Nah, ini jenis-jenis biaya total ya. Kalau total fixed cost, variable costnya sebesar ini, angkanya fixed costnya 3 terus variable costnya 0, 0, 0, dan seterusnya sampai 12, maka total biayanya tinggal kita tambahkan saja. 3 tambah 0 sama dengan 0, 3 tambah 0,3 jadi 3,3 dan seterusnya. Ya, kuantitas kuantitas outputnya besar ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini contoh data biasa saja. Cuman hanya contoh data ya. Oke. Nah, berikutnya dari biaya kita ada yang disebut dengan average cost. Nah, ada yang disebut dengan marginal cost nanti. Apa itu average cost? Adalah biaya total dibagi dengan kuantitas output. Nah, average cost ini boleh dikatakan sebagai biaya dari setiap jenis produk yang dihasilkan. Jadi biaya untuk menghasilkan satu produk yang dihasilkan. Yang ini disebut dengan biaya rata-rata. Jadi produknya itu untuk menghasilkan satu itu butuh biaya berapa? Yang disebut dengan average cost. Nah, jadi biaya rata-rata ya tinggal dibagi saja. Tadi PC sama dengan TFC ditambah TVC, maka dibagi dengan Q saja. Ketika dibagi dengan Q, TFC jadinya average fixed cost. Ketika dibagi dengan Q, TVC bagi dengan Q jadinya average variable cost. Nah, penjumlahan di antara dua itu disebut dengan average total cost atau average cost, nggak masalah. Nah, ini ya, ini rumusnya. Average total cost sama dengan average fixed cost tambah dengan average variable cost. Ini asal mulanya dari rumus yang tadi TC sama dengan TFC ditambah dengan TVC. Semuanya dibagi dengan Q, maka TFC jadinya average variable cost, TVC dibagi Q jadinya average variable cost. Ya, saya ulangi lagi, ketika TC sama dengan FC tambah VC ya, atau TC sama dengan TFC tambah TVC, semuanya dibagi dengan Q, maka TFC bagi Q sama dengan average fixed cost,
TVC bagi Q jadinya average variable cost. TC-nya dibagi Q jadinya average cost atau average total cost. Ya. Nah, ini rumusnya. Kalau kita ini ya. Ini kalau ini T-nya dihilangkan ya, TFC nggak apa-apa. Fixed cost bagi dengan Q sama dengan AFC, VC bagi Q sama dengan AVC, TC bagi Q sama dengan ATC. Nah, ini jenis biaya rata-ratanya seperti ini ya. Kuantitasnya dari 0, 1 segala macam. Average fixed cost-nya itu 3. 3 itu dapat 3 dibagi dengan 1 ya. AVC-nya 0,3. Jadinya kita average total cost-nya kita tinggal jumlahkan saja 3 tambah 0,3, 3,3. Nah, berikutnya output-nya jadi 2. Maka fixed cost-nya kan 3 bagi dengan 2 jadi 1,5. Ya, average variable cost-nya 0,4. Nah, dihitung berdasarkan angka TVC-nya di tabel sebelumnya ya. Nanti setelah itu kita jumlahkan jadi average total cost dan seterusnya. Ya, ini harus membandingkan dengan tabel sebelumnya. Nah, selain biaya rata-rata ada yang disebut dengan biaya marginal. Apa itu biaya marginal? Kalau tadi kan marginal product, ini marginal cost. Kalau marginal cost itu merupakan kenaikan biaya total yang disebabkan oleh kenaikan satu unit produk tambahan. Ya, atau perubahan biaya total yang disebabkan oleh perubahan satu unit produk tambahan atau intinya perubahan unit produknya. Ya, bisa kenaikan, bisa penurunan. Ini disebut dengan marginal cost. Kalau marginal product tadi kan perubahan output akibat perubahan input. Kalau marginal cost ini perubahan biaya total akibat adanya perubahan output. Ya. Maksudnya ini perubahan biaya total dibagi dengan perubahan kuantitas. Delta TC dibagi delta Q. Ya. Nah, ini kita masukkan biaya marginal ini biaya totalnya 3 ke 3,3. Kuantitasnya 1, berubahnya dari 0 ke 1. Maka ini berubah 0,3, ini berubah 1. 0,3 bagi 1 dapatnya 0,3. 3,3 ke 3,8 ini berubah 0,5. Ini 1 ke 2 berubah 2. 0,5 bagi 1 sama dengan 0,5 dan seterusnya. Ya, seterusnya. Nah, kita bisa gambarkan kurva biaya totalnya. Ya, dari tadi biaya total di sini TC-nya 3 ya. Ketika fixed cost sama dengan terus meningkat terus seiring peningkatan outputnya. Ini kita harus perhatikan. Kalau kurva biaya total itu bentuknya seperti ini. Dari 0 terus akan meningkat terus. Nah, kurva biaya rata-rata seperti huruf U. Awalnya tinggi terus turun, titik terendah. Setelah itu baru naik lagi sedikit demi sedikit. Ini kurva untuk average cost-nya. Nah, sedangkan average fixed cost ini akan selalu menurun. Karena dia fixed cost, pembaginya semakin besar. Sehingga dia akan semakin turun, tapi tidak akan bersinggungan dengan sumbu ini X-nya. Dengan sumbu X atau dengan garis output ini. Sedangkan average variable cost dia akan meningkat seiring peningkatan output. Ya, ini kurva biaya rata-rata. Sedangkan biaya marginalnya, nah ini marginal cost-nya sama. Dari titik terendah ya sampai meningkat terus marginal cost-nya. Ya, ini kurva 3 kurva tadi. 4 ya. Ada average cost, average variable cost, average fixed cost, dan marginal cost. Nah, ini kita perhatikan bentuk-bentuknya. Marginal cost itu bentukan kurvanya meningkat dengan sejumlah output yang diproduksi. Ya, ini mencerminkan diminishing marginal product. Ya, diminishing marginal product. Terus berikutnya, nah bentukannya seperti marginal cost. Ya, ini menunjukkan diminishing marginal product. Semakin meningkat terus seiring peningkatan outputnya. Tapi marginal produknya itu menurun sebenarnya ya, menurun karena biaya ketika produk output ini hasilkan semakin sedikit, tetapi ketika inputnya semakin banyak berarti itu diminishing marginal product. Nah, marginal cost-nya itu akan selalu meningkat karena inputnya semakin banyak. Nah, berikut biaya total itu seperti huruf U tadi yang seperti saya katakan ya. Nah, ini artinya apa? Biaya tetap rata-rata senantiasa turun seiring dengan meningkatnya output. Maka akan semakin tersebar distribusi beban biaya tetapnya.
Ya, tetapi ketika outputnya semakin meningkat lagi akan meningkat lagi. Ya, biaya total rata-rata menurun setelah output meningkat. Tapi di titik tertentu dia akan meningkat lagi. Nah, terus berikutnya dasar kurva berbentuk U tercipta pada kuantitas output yang meminimumkan biaya total rata-rata. Kuantitas ini disebut dengan efisiensi scale atau skala efisiensi perusahaan. Ya, jadi kita untuk mau melihat skala efisiensi perusahaan dalam bentuk kurva, maka kita bisa lihat dari biaya rata-ratanya. Ya, ketika dia berbentuk huruf U dan meminimumkan biaya total rata-rata, ini kita sebut dengan skala efisiensi perusahaan. Nah, ini kurva biaya ya untuk average cost dia seperti tadi, seperti huruf U. Nah, ini menyebabkan efisiensi of scale-nya di sini. Ya, makin menurun biaya rata-ratanya. Nah, bagaimana hubungannya? Apabila biaya marginal lebih kecil dari biaya total rata-rata, maka biaya total akan turun. Sedangkan apabila biaya marginal lebih besar dari biaya total rata-rata, biaya total akan meningkat. Nah, jadi kita bisa lihat secara kurva saja lebih enak ya. Nah, kurva biaya marginal berpotongan dengan kurva biaya total rata-rata pada suatu titik yang melambangkan efisiensi of scale. Ya, efisiensi scale adalah kuantitas meminimumkan biaya total rata-rata. Secara kurva, ini biaya kurva marginal cost, ini kurva average total cost. Nah, kalau kita perhatikan, ketika average cost itu lebih tinggi dibandingkan marginal cost, maka ini biaya total akan menurun. Sedangkan kalau marginal cost lebih tinggi dibandingkan average cost, maka biaya total akan meningkat. Ya, nah titik persinggungan ini yang disebut dengan skala efisiensinya tadi, atau efisiensi scale-nya. Ya, ini adalah titik di mana biaya rata-rata minimum. Artinya kondisi yang efisien bagi perusahaan untuk memproduksi adalah sebesar ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada simulasi data ya. Ini ada kuantitas 0, 1, 2, 3 sampai 14. Biaya totalnya adalah 2, 3 dan seterusnya. Fixed cost-nya adalah ini 2 terus, variable cost-nya adalah 0, 1 dan seterusnya. Nah, ini fixed cost tambah variable cost jadi total cost ya. Berikutnya kita bagi dengan key, average fixed cost-nya jadinya adalah 2 bagi 1, 2 dan seterusnya. Average variable cost, ini variable cost bagi dengan key kuantitas, dapat seperti ini. Average total cost, ini biaya total bagi dengan key-nya, bagi dengan kuantitasnya, kita dapat seperti ini. Dan marginal cost-nya adalah perubahan total cost akibat perubahan kuantitas ya, dari 2 ke 3, 0 ke 1. Ini 1 bagi 1 sama dengan 1 dan seterusnya. Setelah ini kita perhatikan ya, angka-angkanya seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam Excel, nanti akan jadi beberapa kurva. Jadi setidaknya ada kurva biaya total, biaya fixed cost, variable cost, ya, biaya rata-ratanya dan marginal cost. Nah, ini kurva total biayanya seperti ini kita dapatkan. Ya, berbeda dengan sebelumnya, intinya dia bergantung dengan data. Nah, ini biaya rata-ratanya dari tinggi turun ya sampai efisien scale-nya. Setelah itu dia akan menaik perlahan lagi. Nah, ini average fixed cost-nya akan selalu turun, tapi karena key-nya selalu meningkat, tapi tidak akan sampai bersinggungan dengan sumbu kuantitas output-nya atau sumbu X ya. Nah, ini average variable cost-nya dia mirip dengan kurva average total cost. Dia seperti huruf U ya. Nah, nanti ini kita menjadi dasar untuk mata kuliah selanjutnya ya, untuk untuk mengetahui kondisi profit atau kondisi laba dari pasar output. Nanti kita bahas minggu depan. Nah, ini dia seperti ini average variable cost-nya. Nah, ini marginal cost-nya seperti ini, seperti pancing ya, seperti stick golf. Tinggi, turun, titik tertentu dia akan meningkat. Nah, kalau ditanya kapan efisien scale-nya, ketika MC berpotongan dengan AC di sini. Disebut dengan efisien scale ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan.
Nah, ada beberapa ciri penting dari kurva. Untuk biaya marginal meningkat dengan peningkatan kuantitas output, ini biaya marginal. Nah, kurva biaya total rata-rata menyerupai huruf U. Ya, oke. Kurva biaya marginal saling berputar dengan kurva biaya total rata pada suatu titik yang melambangkan biaya total rata-rata minimum. Ya, ini terjadi. Yang ini mengulang lagi yang sebelumnya tadi ya. Jadi kalau biaya marginal tadi bentuknya seperti stick golf, awalnya tinggi, turun titik terendah, setelah itu naik terus. Ya, sering peningkatan outputnya. Sedangkan kurva biaya rata-ratanya atau average cost ya menyerupai huruf U. Dan ketika average cost bersinggungan dengan marginal cost, itu terjadi ketika average cost-nya adalah paling minimum. Ya, ini yang menunjukkan efisien scale-nya. Ya, kita bahas biaya produksi jangka pendek. Ada fixed cost ya. Kenapa disebut jangka pendek? Karena tadi ada fixed cost ya. Kalau semuanya biayanya adalah biaya variabel, maka disebut dengan biaya fungsi produksi jangka panjang. Nah, ini fixed cost-nya seperti ini. Rumusnya ini total fixed cost dibagi dengan quantity ya, menjadi average fixed cost. Variable cost dipengaruhi besar kecilnya produksi, sehingga nanti rumusnya total fixed cost dibagi dengan Q sama dengan average variable cost. Ya. Ini total cost ini total fix ditambah variable cost atau FC tambah dengan VC. Average total cost-nya ini total cost bagi dengan kuantitas. Sedangkan marginal cost ini delta TC dibagi dengan delta Q. Ya, perubahan total cost dibagi dengan perubahan kuantitas. Ini lambang-lambangnya. Total fixed cost TFC, total variable cost TVC, total cost TC. Dibagi dengan Q semua, jadinya average fixed cost, average variable cost, dan average total cost. Perubahan total cost akibat perubahan output jadinya marginal cost. Ini konsep-konsep ini kalian harus tahu. Silakan nanti diulang-ulang ya sambil dicatat. Ini TFC-nya 100 terus karena fixed cost. Nah, variable cost-nya dia berubah seiring dengan Q-nya. Nah, total cost-nya tinggal kita jumlah. Ya. Ini TFC ditambah dengan TVC 100 tambah 0 jadi 100. 100 tambah 90 jadi 190 dan seterusnya. Ya. Average fixed cost. Oh, ini sorry, kurvanya dulu. Ini total fixed cost-nya ya. Total fixed cost-nya dia fix 100 terus. Pada total variable cost-nya dia selalu meningkat seiring output-nya, seiring dengan Q-nya. Berikutnya kita tinggal penambahan secara vertikal saja untuk total cost-nya. Kenapa secara vertikal? Karena fixed cost-nya itu flat. Jadi nanti ini dari 0 ke 100 ya. Nah, kita tambahkan lagi 100. Jadi mulainya dari 200. Nah, secara vertikal ya. Gitu. Ya, jadi 0 ke 100. Startnya dari total cost dari 100. Ini kita dapatkan seperti ini. Ini total cost-nya. Ya. Ini startnya bukan lagi dari 0. Ketika variable cost dia dari 0. Sedangkan ketika total cost ini kita tambahkan TFC tambah dengan TVC. Sedangkan TFC-nya flat. Maka kita sejajar TVC sejajar dengan TC. Nah, berikutnya kita bikin kurva average fixed cost dengan average variable cost ya. Average fixed cost itu total fixed cost dibagi dengan Q. Ya, ini 100 bagi dengan 1 jadi 100. 100 bagi dengan 2 jadinya 50 dan seterusnya. Ya. Nah, terus ke average variable cost ini total variable cost dibagi dengan Q. 90 total variable cost-nya dibagi dengan 190. 170 bagi dengan 2 85 dan seterusnya. Nah, berikutnya ke total cost. Ini kalau mau dijumlahkan boleh langsung 100 tambah 90. Tapi kalau mau dari rumus TC bagi dengan Q boleh. Ya, TC ini 190 bagi dengan 1, Q-nya dapat 190 dan seterusnya. Ya, ini dapat seperti itu angkanya. Sedangkan marginal cost, ini perubahannya delta TC dibagi dengan delta Q. Delta TC-nya 100 ke 90 itu berubah 90, Q-nya dari 0 ke 1 berubah 190 bagi 1, 90. Dari 190 ke 270, ini 80 bagi dengan 1 dan seterusnya.
Ini marginal cost. Berikutnya kita lihat kurvanya. Nah, ini MC adalah digambarkan pada rata-rata Q. Ya, kita lihat pada rata-rata Q yang dihasilkan ya, pada rata-rata Q yang dihasilkan. Kita perhatikan. Nah, ini kita antara 2 ke 3 digambarkannya seperti ini. Ya, di antara 0 dengan 1 di sini ya, tengah-tengahnya. Dengan 1 ke 2 antara 1 dan 2, 2 dengan 3, 2,5. Digambarkannya seperti ini sehingga akan menemukan garis yang sesuai. Nah, ini AVC berbentuk U ya. Berbentuk U. AVC mulai menaik ketika AP mulai turun. Ya. Average produknya ketika mulai turun. Ini mulai meningkat ya. Oke. Average total cost juga sama bentuknya seperti huruf U ya. Ini penjumlahan antara AFC dengan AVC ya. Dengan U marginal cost seperti tadi, seperti stick golf tadi ya, dari naik turun sama meningkat. Nah, di sini adalah efficient scale-nya ketika MC bersinggungan dengan average cost-nya. Ini berdasarkan angka-angka tadi, kalian boleh simulasi ya, coba-coba menggunakan Excel. Menggunakan Excel ini menemukan seperti tadi. Nah, MC menguntungkan ACC pada AVC pada nilai minimum. Ini MC memotong ATC nih pada AVC yang minimum. Ya, boleh. MC memotong ATC dan AVC pada nilai minimum. AVC-nya juga minimum, ATC-nya juga minimum, itu dipotong oleh MC. Ya, ini kurvanya harus seperti itu. Oke, ini titik-titiknya yang menunjukkan ATC dan AVC minimum ketika bersinggungan atau berpotongan dengan MC. Nah, berikutnya ini terakhir. Kita untuk mengetahui kapan itu profit maksimum atau tidak cukup hanya menggambarkan fungsi biayanya saja. Tapi kita juga perlu teori pendapatannya seperti apa. Nanti teori pendapatan ada beberapa definisi yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah total revenue. Ini seluruh hasil pendapatan yang berasal dari penjualan produk yang dibuat. Rumusnya adalah TR sama dengan P kali Q. Terus berikutnya ada average revenue. Average revenue itu rata-rata pendapatan ya. Gampang, tinggal TR bagi dengan Q saja. Ya, karena di sini TR-nya adalah P kali Q, maka ketika TR bagi dengan Q sama dengan P. Ya. Nah, ada yang disebut dengan marginal revenue. Karena marginal maka ini perubahan TR akibat adanya perubahan Q. Jadi delta TR dibagi dengan delta Q. Ini beberapa konsep yang kalian harus pahami dari teori pendapatan. Nah, hubungannya bagaimana antara biaya dan penerimaan? Nah, bila R-nya lebih tinggi dibandingkan C atau TR lebih tinggi dibandingkan dengan TC, maka dia profit. Tapi ini profitnya before tax ya. Atau sama dengan biasa lambangnya adalah saya katakan di depan tadi P. Ya, lambang jari-jari dalam lingkaran P. Ini adalah profit. Ya, ini profit ini adalah EBIT, earning before interest and tax. Artinya dia sebelum pengurangan biaya bunga dan pajak. Ya. Nah, kalau TR-nya lebih kecil dibandingkan TC-nya, ini adalah rugi. Kalau TR sama dengan TC sama dengan break even point. Nah, kondisinya kapan maksimum pendapatan? Pendapatan maksimum terjadi ketika MR sama dengan 0. Dan biaya maksimum terjadi ketika MC sama dengan 0. Ya. Ini hubungan antara biaya dan penerimaan. Kalian harus ingat-ingat ini ya. Ada yang kondisi profit ketika TR lebih besar dibandingkan TC, rugi ketika TR kurang dari TC, break even point atau impasse. Ya, ini ketika terjadi ketika TR sama dengan TC. Nah, pendapatan maksimum atau penerimaan maksimum terjadi ketika MR sama dengan 0. Biaya maksimum terjadi ketika marginal cost sama dengan 0. Nah, kapan keuntungan maksimum terjadi? Ini ketika TR min TC maksimum terjadi ketika perusahaan produksi barang pada tingkat di mana perbedaan antara hasil penjualan total dengan biaya total paling maksimum. Profitnya paling maksimum.
Syaratnya terjadi ketika MR sama dengan MC. Ya. Nah, ini syaratnya MR sama dengan MC. Ini semuanya, pasar apapun yang dihadapi oleh perusahaan ya, bisa pasar persaingan sempurna, bisa pasar monopoli, bisa pasar oligopoli, syarat keuntungan maksimumnya atau syarat profit maksimumnya terjadi ketika MR sama dengan MC. Nah, kita berikutnya ke biaya jangka pendek ya, biaya jangka panjang. Nah, ketika semua biaya produksi bersifat biaya variabel, nah, maka satuan yang dijadikan sebagai ukuran efisiensi adalah rata-rata biaya atau average cost. Ya, ketika semuanya tidak ada fixed cost ya, semuanya variable cost, maka ukuran rata-ratanya adalah ukuran efisiensinya, satuan biaya yang dijadikan ukuran efisiensinya adalah biaya rata-rata. Nah, setiap average cost dalam skala produksi menunjukkan kapasitas produksi yang terpakai. Nah, maka kurva AC dalam jangka panjang sering disebut dengan kurva envelope karena berlaku skala ekonomi, kurva envelope ya. Kurvanya seperti ini. Ya, ini AC1, AC2, AC3, AC4 dan seterusnya. Ini merupakan average cost jangka pendek ya. Nah, titik potong antara AC1 dan AC2 adalah yang paling maksimum dari AC1. Bila ingin produksi harus pindah ke AC2. Nah, titik potongnya AC1 dengan AC2 ini merupakan yang paling maksimum dari AC1. Nah, harus pindah ke AC2 dan seterusnya. Nah, ini secara jangka panjang dia bentukannya long run average cost envelope. Ya, dari average cost jangka pendek. Nah, dari tadi kita bisa hitung elastisitas biaya dan profitnya. Elastisitas biaya berguna untuk mengukur seberapa besar derajat kepekaan biaya terhadap kenaikan produksi atau unit. Ya, ini kepekaan. Jadi elastisitas itu kepekaan. Jadi ketika elastisitas biaya kepekaan biaya. Ya, derajat kepekaan biaya akibat kenaikan produksi atau kenaikan output. Nah, maka kita bisa gunakan seperti ini. Elasticity of cost-nya sama dengan marginal cost dibagi dengan average cost-nya. Ya, rumusnya seperti itu untuk elastisitas biaya. Nah, ada elastisitas profit atau laba berguna untuk mengukur derajat kepekaan perubahan laba terhadap perubahan produksi. Ini rumusnya ada seperti ini. Profit ya, elastisitas profit sama dengan persentase perubahan profit akibat persentase perubahan Q. Ya. Kalau elastisitas biaya ini marginal cost dibagi dengan average cost. Ya, bagi dengan average cost. Ini elastisitas biaya. Nah, ini harus kalian hafalkan. Nah, ini untuk soalnya dari soal nomor 1 seperti ini. Apabila diketahui fungsi biaya TC sama dengan 20 tambah 100 Q dan TS sama dengan 200 Q, maka hitunglah keuntungan didapat apabila terjual Q sama dengan 300 dan berapa Q yang terjual agar perusahaan dalam kondisi break even point. Berikutnya soal nomor 2, ini lanjutan dari yang tadi ya. Melihat soal nomor 1, maka dengan Q 300 dan Q sama dengan 400, hitunglah elastisitas biaya dan elastisitas profitnya. Ya. Ini soal nomor 3 ya. Apabila diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 30 min 0,5 P dan fungsi biaya TC sama dengan 3 Q kuadrat plus 6 Q plus 4, maka berapakah nilai P dan Q apabila kondisi laba maksimum? Berikutnya berapakah laba maksimumnya? Dan jika fungsi penawarannya sama dengan marginal cost, maka berapakah nilai surplus konsumen dan surplus produsennya? Silahkan dikerjakan, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.